Baik, selamat siang teman-teman atau sobat Azana yang ada di rumah. Kali ini dari Azana Asia Hotel Cilacap berkesempatan untuk podcast bersama dari SMK Negeri 1 Cilacap ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Nugraha selaku pemandu ya Bu ya acara pada siang hari ini, dan sekarang kami ditemani oleh Bapak General Manager kita Bapak Aisel Ari, dan kemudian dari perwakilan SMK Negeri 1 Cilacap dari Heni ya Bu ya, dan Ibu Heni dan Mbak Kisya. Mbak Kristian. Baik, ini ngobrol-ngobrol santai aja ya, Asia yang tegak ya. Mirip kan ujian. Iya, baik. Ini kita mengangkat tema kolaborasi multimedia dan kuliner ya Bu ya. Jadi memang zaman now ya Bu ya, kalau misalnya anak-anak muda sekarang menyebutnya zaman now gitu untuk apa namanya, multimedia dan kuliner itu sangat berkesinambungan ya Bu ya. Dari SMK Negeri 1 Cilacap, apakah mau memperkenalkan terlebih dahulu Ibu? Silakan. Siap. Terima kasih ya Mas ya. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya dari SMK Negeri 1 Cilacap. Nama saya Heni Nur Isnayaningsi. Kebetulan saat ini saya di SMK 1 Cilacap itu mengampu mapel atau mata pelajaran kuliner atau tata boga dan juga di multimedia. Berarti ambil dua ini ya Bu ya? Oh, Atau gimana? iya. Sedikit cerita ya Mas. Ya, boleh Ibu. Jadi saya di sini tuh baru ya, jadi guru baru di sini. Yang sebelumnya saya di sekolah lama mengampu mapel multimedia, tapi karena kemarin ada perekrutan, kebetulan saya masuk di formasi tata boga. Dan di sini alhamdulillah saya masih diberi kesempatan juga untuk mengampu multimedia. Jadi multimedia saya masih mampu, dan di mapel baru yang buat saya yaitu mapel kuliner atau tata boga. Gitu. Ibu kalau boleh tahu nih, untuk lokasi sekolah atau lokasi dari SMK Negeri 1 Cilacap sendiri itu di mana Ibu? Mungkin teman-teman sobat SNM di luar belum tahu. Baik, untuk lokasi SMK Negeri 1 Cilacap itu ada di Jalan Budi Utomo, nomor 10, ya. Di pusat kota juga ya Mas ya? Ya. Karena ya apa ya? Ya di situ kan lingkup sekolah sebut sekolah, jadi jelas sekali. Jadi ketika dicari itu juga lebih mudah. Iya betul. Jangkauan apa namanya transportasi juga mudah juga. Berarti masih dalam istilahnya pusat kota ya Bu ya, jantung kotanya ya. Baik, kemudian Ibu nih dari SMK Negeri 1 Cilacap ada beberapa jurusan sih Bu yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Cilacap. Oke. Kalau di SMK Negeri 1 Cilacap kebetulan ada 8 jurusan ya Mas ya. Ada tech-in-nya, ada juga pariwisatanya, dan juga ada bismennya. Tuh ya. Kalau dari tech-in itu ada multimedia yang sekarang berubah jadi DKV. Kemudian ada TJKT, itu jaringan. Kemudian dari pemasarannya itu atau bismennya ada AKL, akuntansi. Kemudian ada pemasaran. Kemudian lagi ada MPLB yang dulu tuh OTKP, ya itu masuk ke pemasaran. Kemudian kalau yang pariwisata itu ada unit layanan pariwisata atau WLP yang dulunya UPW, kemudian ada PH atau perhotelan, dan ada kuliner yang dulunya tata boga. Banyak dia saya aja begitu masuk ke semester 1, iya karena banyak sekali jurusan itu kadang belum hafal. Ya benar. Baik Ibu, kalau untuk impian Ibu dari sekolah sendiri untuk murid-murid SMK Negeri 1 Cilacap setelah lulus nih dari SMK Negeri 1 Cilacap seperti apa sih? Kalau dari SMK Negeri 1 Cilacap itu kan memang kita punya visi, yaitu kita unggul, sejahtera, dan berdikari. Artinya kita mencetak lulusan dari SMK Negeri 1 Cilacap itu siap untuk berwirausaha, kemudian bekerja, dan melanjutkan. Kalau dulu ya Mas, dulu kan ini untuk SMK apa namanya targetnya itu bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan. Sekarang dirubah, jadi lebih diharuskan itu untuk anak SMK berwirausaha dulu. Berwirausaha, kemudian bekerja, melanjutkan. Begitu BMW ya. Ya, BMW dulu. Sekarang dirubah jadi W itu berwirausaha,
melanjutkan dan bekerja dan melanjutkan. Ya, WBM betul. Berarti ini untuk lulusan dari SMK Negeri 1 Cilacap bisa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi seperti itu. Iya, bisa. Jadi pembeda dari SMA dan SMK kan memang dari awal sebetulnya Mas ya. Kalau SMA itu kan karena secara kompetensi mereka belum maksimal, juga belum diberikan skill sesuai dengan kompetensinya. Tapi kalau di SMK, selain kita mempelajari pengetahuan atau teori, kita juga diberikan praktek ya, kompetensi sesuai dengan jurusannya. Jadi 75% kompetensi, 25%-nya teori gitu. Jadi diharapkan ketika kita lulus itu mereka sudah siap dengan skill yang mereka punya gitu. Misalnya buka ya sudah di Asaf lah ya. memang dari kementerian seperti itu. Diharapkan lulusan SMK jangan ada yang nganggur gitu ya Mas. Iya. Ternyata sudah disebutkan juga ada beberapa jurusan yang ada sangkut pautnya dengan perhotelan ya Bu ya. Ada perhotelan sama ada kuliner ya Bu ya. Itu kan salah satunya menyangkut dengan perhotelan ya. Mungkin dari Pak Ari, tanggapannya gimana nih Pak? Dari SMK Negeri 1 sekarang sudah ada jurusan yang berkesinambungan dengan perhotelan. Ya, oke. Kalau sekarang SMK sebagai sekolah kejuruan sudah punya afiliasi atau mungkin connecting ya, koneksitas lah istilah bahasa Inggris itu dengan perhotelan, saya rasa ya itu nanti akan menuju kepada sebuah sinergi. Karena yang saya dengar sekarang ini kan ada yang namanya kurikulum merdeka itu ya. Ini kalau dulu 10 atau 15 tahun yang lalu kalau nggak salah itu namanya project base itu. KBK kan ya, kurikulum berbasis kompetensi. Nah itu ada bagian untuk menjadi project base. Jadi anak-anak itu diminta untuk berkembang dalam sisi skillnya itu tadi. Ya, itu semua SMA. Kalau SMK kita sudah pasti ya. Kalau dulu ada STM ya kan. Iya. SMA ini kan yang lebih umum ya. Nah, kurikulum ini sudah masuk 10 atau 15 tahun yang lalu, tapi mungkin belum berjalan maksimal. Nah sekarang ditujukan lebih serius kepada SMK nih ya. Nah saya melihat anak-anak SMK sekarang ini cukup baik nih. Artinya begini, komunikasinya ada, komunikasi skill ada, kemudian pemikiran secara ide itu lebih berkembang. Yang ketiga ini lebih lebih Komunikatif gitu. bukan cuma komunikatif, tapi dia bisa menghasilkan suatu produk. Nah produk ini punya value. Ya, bisa itu dipasarkan ya, atau dijual, kemudian bisa jadi personal brandingnya dia. Apalagi setelah melewati masa pandemi ini, dunia digitalisasi itu berkembang sangat masif, bukan besar lagi tapi masif gitu ya. Nah, peran multimedia tentunya ini juga sangat menentukan. Jadi setiap orang itu sekarang bisa berwirausaha itu tadi ya, dari sekolah. Kayak tadi saya ngomong sama Kisya ya, dia juara gimana Kisya? Juara 1 LKS di kabupaten. Ya, cuma bikin apa klepot ya tadi. Ya untuk dessert telepon. Setiap klepot. Nah ini kan makanan tradisional yang tidak semua orang tahu. Iya, ya klepot itu kayak gimana, bentuknya gimana, tapi dia bisa modifikasi. Ya tadi kita seperti ngobrol-ngobrol juga untuk beberapa makanan ya, kayak apa, kue putu. Kue putu isinya macam-macam ya, ada karamel, sebagainya. Kalau dulu kan coba kue putu sih kue gula bawah, ya kan orang tahunya begitu. Tidak semua orang tahu kue putu itu gimana, tukang kue putu itu yang seperti apa ya. Oke, jadi kita bisa membuat sebuah storyboard nih, kilas balik zaman kecil kita makan kue putu, kue klepon kayak gitu. Ini masalah-masalah yang khas Nusantara yang saya rasa bisa dikembangkan lebih jauh dengan modifikasi yang lebih up to date. Ya, jadi dengan adanya sinergi ini, sinergi kalau saya menggambarkannya gini, sinergi peralihan generasi. Ya, itulah kenapa ada 1.0, 2.0, 3.0. Sekarang nih kita mau masuk di 5.0-nya. Sedangkan Cina, kemarin saya baru baca beberapa literasi, itu sudah mau kembangkan 6.0 sama 7.0. Wah ini lebih dahsyat lagi ya. Saya belum tahu gambarnya kayak gimana. 5.0 aja kita belum kelar ya. Masuk lagi 6.0.
versi 6.0 enggak, 4.0 nya kita belum dapat nih gambarnya. Ini sebenarnya kita lagi di dunia mana ini, gitu. 5.0 ya, 5.0 itu yang mau kayak gimana kita belum tahu. Ya kalau saya melihatnya begitu, ya kan masih apa namanya seperti bentuk fata morgana. Belum lagi kita dikejar lagi nih 6.0, 7.0 begitu. Ya kalau yang lebih sederhana saya lihat gini, saya lihat perkembangan alutsista juga ya. Dari pesawat tempur misalnya ada 5th generation, ya ada 4th generation. Jadi generasi kelima ini udah canggih banget pesawat nih, yang dia bisa hati radar gitu ya, dan dia bisa bawa persenjataan yang sangat kuat dan banyak. Satu pesawat tuh dia bisa beberapa puluh kendali. Nah kalau saya gambarkan seperti itu sebagai SMK yang sedang lagi develop sekarang ini, yang benar-benar di growth hacking ini, harus bisa berpikiran eksponensial. Jadi misalnya kita sudah menyelesaikan di level 1 ya, ternyata produk ini itu kita bisa dikembangkan lagi terus, upgrade terus secara eksponensial gitu. Upgrade dia naik kayak begitu. Nah suatu individu ini itu nanti bisa menjadi sebuah enterprise ya. Misalkan Kisha bisa bikin beberapa produk, dia personal branding sendiri, dan produknya laku, algoritmanya naik, jadi yang dikenal adalah kuenya Kisha. Iya. Ini bukan kue putu lagi, kue Fallen, bukan kue Kisha dia dilihat. Gitu. Dengan beberapa perusahaan kosmetik ya sudah terkenal itu juga awal-awalnya kayak gitu. Ya kira-kira itu dulu misalnya. Ya, oke. Cukup ini ya banyak ya. Kemudian Ibu, Bapak Ibu semuanya membahas tentang kolaborasi multimedia dan kuliner. Kisha ini di Tata Boga ya, gitu ya. Itu ada apa aja sih di Tata Boga, Mbak? Dalam pelajaran itu mempelajari apa saja? Itu mulai dari pengenalan bahannya seperti kayak umbi-umbian, singkong. Karena kan kita jajan, kita masak, kita harus tahu ini bahan yang ada ini apa aja, jenis-jenisnya, cara pengolahan, cara penyajiannya bagaimana. Juga kita nggak belajar itu aja, kita belajar sanitasi dan hygiene. Gimana caranya kita kerja, kita masak, tapi tetap harus bersih. Clean ya, Pak ya. Clean. Tetap clean nih. Sama kita kan berhubungan dengan makanan yang dimakan. Karena nanti pengaruhnya ke tubuh. Jadi harus bersih dari segala penyakit. Ada penyakit ya, Pak ya. Oke. Mungkin kemudian Ibu, apa sih Bu hubungan antara multimedia dan kuliner itu sendiri, Bu? Iya, baik. Kalau hubungannya kuliner dengan multimedia seperti tadi disampaikan sama Pak Ari ya, adanya kesinergian ya, adanya sinergi antara beberapa jurusan itu juga sangat penting sekali ya, karena kalau Tata Boga tadi disampaikan ini kan lebih banyak memproduksi ya Mas ya, produksinya lebih banyak. Tadi juga menyinggung dari pembelajaran yang disampaikan, kalau dulu pakainya KBM, KBK kan KBK, ATSP. ya betul. Kalau KPM itu ini apa namanya jam mengajar ya KPM. Iya, sekarang kan KPM kurikulum merdeka. Kemudian juga kita di SMK itu menggunakan ini project based learning. Jadi diharapkan dan kita diharuskan ketika pembelajaran itu ada produk real. Jadi kita itu ada project real ya. Kita mau menghasilkan apa tuh? Nah, kalau misalnya dari Tata Boga itu kan menghasilkan produk misalnya tadi Kisha itu telepon dengan inovasinya. Ya, kalau orang zaman dulu isinya gula, kalau sekarang isinya karamel dengan inovasi beberapa tahun kan. Yang tadi dari zaman apa sampai sekarang zaman phone. Peralihan dari 4 ke 5. Oh iya, sudah peralihan ya. Nah itu. Jadi di sini yang memproduksi juga berinovatif. Kemudian dari sisi multimedianya, karena di bagian pemasaran tentunya itu kan sudah tidak pemasaran secara manual ya Mas, sudah tidak face to face lagi. Mungkin kita juga butuh pengembangan kayak sekarang menggunakan online, menggunakan media-media ya, betul sekali. Ya itu sangat lebih menarik konsumen ya dengan sosmed. Kemudian yang banyak sekali juga nggak hanya dengan YouTube ya, tapi media TikTok lebih menarik lagi, itu Instagram juga ya. Kalau sekarang ya lebih ke TikTok. Soalnya yang sedikit, yang sekilas tapi mengena gitu ya. Biasanya kan lebih apa nih begitu.
Jadi di multimedianya kemudian ini misalnya kita punya produk ini dengan media digital kita bisa foto sedemikian rupa hingga kemudian menghasilkan gambar yang iya betul yang secara seni itu lebih menjual. Nah itu juga peran dari multimedia itu di situ Mas. Jadi kolaborasinya bagian Voga bisa memproduksi, di multimedianya itu bagaimana caranya kita itu meningkatkan omset untuk penjualan biar nanti dari segi pemasaran juga itu lebih baik. Kalau omsetnya baik, kemudian penjualan juga bagus, kan kita punya pangsa pasar yang banyak ya. luas sih. Saya juga lebih ini. Beratai. Betul. Jadi sangat kolaborasinya itu sangat positif sekali. Berarti dengan majunya perkembangan ini ya Bu ya, untuk desain dan sosial media sekarang, berarti itu menjadi salah satu faktor penunjang untuk kolaborasi antara kuliner dan multimedia itu. Ya betul sekali. Kebetulan juga tadi kan saya sempat berbincang sama HRD juga sama Bapak Jem juga. Kalau di sini kan yang PKL tidak hanya jurusan Voga saja, tapi dari ke-8 jurusan itu kebetulan masuk semua. Iya, betul. Dengan mereka itu masuk ke sub-sub sesuai dengan jurusannya masing-masing. Jadi di situ kita bisa mengaplikasikan, kemudian juga siswa juga dapat ilmu balik yang berstandar industri begitu kan. Jadi sesuai dengan kita kan kebetulan SMKPK ya Mas ya, pusat keunggulan yang mana kita menstandarkan kurikulum di sekolah, pembelajaran di sekolah dengan standar industri. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan sama industri itu apa sih? Jadi kita yang di sekolah tuh nggak susah-susah mengolah, tapi kebetulan ketika kita jual nggak laku gitu loh, kan bahaya. Tapi ketika distandarkan dengan industri, oh ini udah siap nih, ini Kisia tuh udah siap nih ketika di Azana misalnya karena sudah PKL 6 bulan misal gitu ya, langsung perekrutan, harapannya kan begitu Mas. Jadi harapannya ketika kita sudah sinkron kurikulum, kemudian semuanya standar seperti yang di industri, kita itu lebih mudah untuk menangatkan ya, menawarkan produknya. Kita kan siswa ya Mas ya, produk kita sesuai ini siswa saya sudah sesuai belum dengan standar industrinya dari Azana misalnya gitu, atau dari mana lah begitu soalnya. Berarti benar-benar ini ya Bu ya, sangat terpikirkan ya Bu ya dari SMK Negeri 1 Cilacap sendiri ya Bu ya. Kemudian Ibu untuk kedepannya nih Bu, yang menjadi harapan Bapak atau Ibu sendiri nih untuk kolaborasi antara multimedia dengan kuliah ini untuk kedepannya seperti apa? Iya. Harapannya ya seperti tadi yang disampaikan, harapannya kita itu tidak hanya multimedia dengan Voga saja ya, tapi dengan semua jurusan yang ada itu tercipta suatu sinergi yang baik, kemudian menghasilkan juga hasil yang baik yang nantinya ke depannya itu kualitas dari semua jurusan itu bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan diterima oleh masyarakat. Dan tentunya ya namanya customer itu kan kita mencari customer kan biar customer itu menjadi customer yang setia ya, benar nggak setia kita jadi tidak rusia jadi tidak hanya sesaat saja tapi berlangsung Terus menerus begitu mungkin. baik. Kemudian nih Mbak Kisya, saya mau nanya, kalau dari Tata Boga sendiri tuh di dalamnya ada apa aja sih Mbak? Mungkin ada praktiknya kah atau seperti apa? Pertama ada teori. Jadi sebelum kita praktek ada penjelasan dulu. Kita membuat ini, kita nulis mesin press itu isinya itu dari bahan-bahan yang mau dipakai, alat, anggarannya juga berapa. Terus lanjut kita prakteknya, dimana kita pertama nyiapin bahan-bahan, alat-alat, semuanya, kemudian masak dan plating. Berarti memang urutan dari awal hingga akhir ya Mbak ya? Semua di Tata Boga itu dipelajari gitu ya? Oke, dan kenapa sih Mbak? Kalau boleh tahu nih alasan memilih jurusan Tata Boga itu dari bagus. Kalau dulu sih nggak harus kayak punya ambisi kuat kayak aku harus masuk final atau masuk itu sudah dia. Dipikir-pikir karena dulu suka nonton MasterChef, ngelor. Pengen tidak sekali gitu. Kok bisa secantik makanan bisa secantik ini juga. Dulu suka bantu ibunya buat kue-kue, roti-roti. Jadi pengen nyoba masuk dan Itu ya Mbak. Berarti memang dari diri sendiri seperti dia Mbak ya. Baik, untuk kedepannya nih Mbak, kira-kira ada nggak sih Mbak yang pengen dikembangkan dari Mbak Kisya sendiri? mental. Mental. Seperti apa?
Dan Dia kalau bahas mental mungkin Bapak nanti bisa membantu menjawab. Iya. karena di dunia pizza kitchen itu kan mentalnya harus kuat banget. Dan sedangkan saya mentalnya belum kita Oh, belajar sama sales. Just right. Jadi gimana nih Pak, kalau dari Pak Kisah sendiri kan itu mental yang harus diperkuat dan disiapkan istilahnya gitu ya Pak ya. Ya kalau kita bahas mental ini secara umum ya, karena mental ini bercabang nih. Karena setiap tempat itu juga pasti ada dasar mental, karena challenge-nya juga berbeda, Betul. pressure-nya juga berbeda, begitu ya. Mungkin kalau dari Kisha ini lebih cenderung mentalnya gimana caranya produk saya ini bisa lebih berkembang, itu satu. Kedua, gimana caranya benar-benar bisa stabil, ya, eksis lah ya, up to date gitu. Dan orang itu selalu cari produknya si Kisha. Ini mental. Nah mental ini kan juga butuh support, nggak cuma dari tools ya atau alat-alat pendukung, tetapi juga ide. Nah, saya rasa akan mengarahnya ke situ tuh nanti itu, ya. Karena nggak mungkin kita bikin satu produk gitu, hanya satu atau dua saja dan dia bisa everlasting, nggak juga. Produsen jamu pun juga harus mulai berinovasi ya. Dulu bahan biasa terus sampai dengan bentuk saset. Iya, sekarang Ya kan, kayak begitu. Terus ada lagi handphone lah yang sering kita pakai. Dulu yang zaman kalau saya nggak tahu kamu ngerasain nggak, satu headset tuh baterainya ada 8. Nah itu punyanya Ericsson dulu itu ya. Jadi itu betul cepat habis tuh ganti lagi, terus ganti lagi kayak gitu ya. Nah terus berkembang sampai dengan QWERTY dan touchscreen. iya. Ya kan. Ya mungkin dulu kita pernah nonton film-film kayak science fiction ya. Kok bisa di touch seperti itu, disentuh seperti layarnya berubah. Nah sekarang kejadian nih. Nah jadi dengan adanya perputaran atau saya nyebutnya swifting teknologi ya, itu nanti akan berubah terus. Makanya makanan pun nanti juga akan gak begitu-gitu aja. Iya betul. Meskipun bentuk dasar itu nanti akan menjadi sebuah vintage value. Ya contoh mobil-mobil kuno ya sekarang ini tuh harganya bisa sama kayak mobil-mobil memang baru. Ya karena dia punya value, punya history. Betul. Nah nanti sisi penjualan pun juga ada sesuatu yang baru, ada juga yang berbau dengan history. Nah metal ini ya nanti akan berkaitan dengan situ. Kalau mau sesuatu yang bentuknya inovatif, ya kamu harus sesuaikan dengan metal yang adaptif, gitu. Dan nanti kalau yang maunya bentuknya history, ya kamu juga harus berjuang nih. Ya, kita berjuang nih untuk cari ini nilainya ada di mana ya. Kayak sama saya di sini cari menu-menu itu yang berbeda, tiap tak sama dengan atau tidak belum ada di sini ya gitu kan. Nah kita cari nih, ini story-nya misalnya kayak contoh Bekecek itu dulu sebenarnya ini budaya ini punya cerita apa sih gitu di makanan Bekecek ini atau Dages gitu ya. Nah tadi saya terinspirasi dengan klepon itu tadi. Karena klepon kan lebih lebih umum ya. Tetapi saya juga mesti fighting banget nih untuk mencari sejarahnya si klepon ini, gitu ya kan. Nah kira-kira contoh sederhananya kayak gitulah. Ini yang akan berbenturan dengan mentality itu ada di situ. Gimana Wage ya? Apakah sudah memantapkan Bapak nanti bisa di startup baru. Kan waktu zamannya pandemi itu banyak banget startup baru. Iya, betul. Dan digitalisasi sudah mulai masif di situ. Kita ke depannya nih sebenarnya Bapak Jason. Karena kan memang ini harus dibangun memang mental dulu tadi ya Pak Jason bilang kan. Setelah mental misalnya sudah terbentuk gitu, untuk ke depan bagi saya itu seperti apa? knowledge, pengetahuan, Pengetahuan. skill saya. Karena zaman sekarang kan yang diperlukan skill. Betul. Nah, saya pengennya apapun yang saya dapat di sekolah ini di dunia kerja itu bisa buat saya nanti lebih baik lagi. Skillnya, pengetahuannya, mental saya juga mental. Iya. Itu tadi mental secara usaha ya. Iya. Mental untuk kita ya kalau mau tadi menjadi pekerja itu juga beda juga. Tetapi kan harus menyesuaikan sistem. Tapi knowledge itu benar karena saya selalu bilang knowledge is the power gitu. Ya kan akan berkembang terus gak akan ada habisnya. Sebenarnya bagi saya kelas berapa nih kalau Kelas 11. kelas 11?
kalau sudah lulus mau berbisnis kah atau mau berhenti kah atau mau langsung bekerja? Kayaknya bekerja dulu. Bekerja. Iya, nyari pengalaman dulu. Niatnya sih di toko-toko roti gitu, karena saya lebih Biasanya ke roti-roti Asia atau oke. Itu memang bawaan keinginan sendiri atau memang dari orang tua waktu kamu kalau udah ditambah di roti-roti gitu. keinginan saya sendiri. Gak mau coba di perhotelan gitu Pak. Minat sedikit. Kita ada ya Pak ya. Ya nanti kita pas sedikit. Gimana ini Pak? Aku gak bisa paksa. Berarti memang lebih banyak ya ke lebih per kue-kuean gitu ya. Bakery ya. Iya, bakery kalau sekarang gitu ya. Oke. Terus kemudian dari Ibu sendiri Bu, nih kalau saya tanya tentang kolaborasi lagi ya Bu ya antara multimedia dan kuliner nih Bu. Kan Ibu kan juga pernah mengajar di multimedia sebelumnya ya Bu ya. Itu bentuk kerjasamanya itu atau kolaborasinya itu untuk seperti apa sih Bu dari multimedia ke kuliner? Iya, sedikit tadi saya lupa. Yang tadi mental apa? Kesia ya. Ini Mas, untuk program dari pemerintah juga kan yang kurikulum merdeka yang kebetulan sekarang kelas 11 ya, kelas 10 atau kelas 1. Itu untuk magang, itu insya Allah besok 1 tahun. Kalau Isya itu kan mungkin kurang matang, kurang mentalnya kurang kuat ya. Besok untuk yang kurikulum merdeka itu yang kelas 10 itu kemungkinan ada perpanjangan waktu itu 1 tahun. Jadi mereka memang udah siap untuk baik siap terus Dia bekerja. kalau yang tadi tentang apa namanya kolaborasi multimedia dengan tata boga ya tadi sudah disampaikan itu lebih ke kayak ajang promosi juga ya Mas ya, lebih ke promosinya karena biar bagaimanapun di apa namanya kalau kita sudah punya produk kalau tidak dipromosikan itu sih Ini ya Bu ya. kali iya kan berhasilnya suatu usaha itu kan ketika kita sejahtera ya Mas. Sejahtera dalam arti nanti income kita atau profit kita kan bertambah ya. Kita sejahtera itu ya tidak menambah pasti kita menghasilkan uang kan gitu. Dari apa yang sudah kita keluarkan kita juga menghasilkan begitu kan. Nah, untuk mendapatkan itu apalagi tadi katanya mental gitu ya. Mental orang wirausaha itu kan berat sekali apalagi untuk memulai. Nah, itu memulainya tuh kadang-kadang kita ya gengsi dan lain sebagainya. Yes, seperti itu ya Bu ya. Untuk memulainya kita banyak kayak perasaan merasa Kira-kira laku nggak ya? Kira-kira gimana ya dan lain sebagainya. Kalau nggak laku gimana nih? Terus dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dengan menggunakan multimedia yang tadi ada apa namanya kita menggunakan sosial media yang kadang kan kita tidak harus face to face gitu ya dan kita berlatih untuk misalnya awalnya mungkin produksinya apa namanya tidak terlalu banyak begitu ya, tapi dengan gencarnya promosi semakin sering kita berpromosi apalagi promosinya itu apa ya istilahnya baik gitu ya, kualitasnya bagus mungkin juga akan menambah meningkatkan pemasaran dari produk yang kita hasilkan. Desain juga. Berarti memang saat ini banget ya Bu ya multimedia dengan tata boga khususnya ya Bu ya. Sebenarnya untuk multimedia juga berkolaborasi lebih luas ya Bu ya. Nggak hanya ke tata boga gitu ya Bu ya. Ini juga dari segi kemasan juga ya Mas. Ketika kita lemas suatu produk packaging, nah itu kan kalau di usaha di tempat lama itu multimedia kan mesti bikin apa namanya yang produknya tata boga misalnya kita bikin logonya, kita bikin kemasan atau packagingnya, kemudian kita bikin brandingnya seperti apa gitu dan lain sebagainya. Oke, siap. Baik, sebelum ini kan sudah selesai ya Pak. Mungkin dari Pak Adi sendiri ada yang mau ditambahkan dari obrolan tentang kolaborasi multimedia dan kuliner ini Pak dari Ya kalau saya sih berarti lebih simple ya. Dengan aja dukungan dari pemerintah dengan membuat kurikulum merdeka ini, ya mungkin kalau saya gambarkannya project base. Jadi anak-anak sekolah sekarang ini bukan cuma mereka datang ke sekolah tema teori, tapi juga harus bisa mengaplikasikan sebuah produk. Bebas produknya. Produk itu kan nggak mesti betulnya barang. Iya. Ya. Komunikasi jasa itu juga merupakan sebuah produk gitu. Dan saya harap ini akan benar-benar menjadi sebuah legasi di dunia pendidikan ya, di mana nanti
para siswanya udah siap nih untuk terjun, apakah itu di dunia kerja atau di dunia wirausaha. Ya, yang saya melihat memang peluang ini sangat besar sekali karena device-nya atau perangkatnya atau tools-nya itu sudah sangat mendukung sekali gitu. Ya, tergantung kitanya nih. Ya, sebenarnya kan kembali kepada dirinya masing-masing. Ya kan, semua punya prosesnya masing-masing, perjalanannya masing-masing, juga tujuannya masing-masing. Saya sih menanggapi baik dengan adanya progres dari dunia pendidikan ini. Bahkan kita sudah kerjasama nih ya dengan SMK N1 Cilacap ya untuk bisa membuat program ini menjadi benar-benar sebuah legasi, sebuah masterpiece yang nanti bisa dibanggakan para putra daerah khususnya di Cilacap ini ya gitu. Kita jadikan pilot project ya, semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Baik, kalau dari Ibu sendiri nih Bu, kira-kira sebelum menutup podcast kali ini Bu, ada yang mau disampaikan dong? Iya. Yang pertama itu ya terima kasih karena dari dunia kerja terutama dari Azana itu bisa menerima kami ya, baik untuk program PKL siswa maupun nanti untuk guru magang juga. Itu suatu apresiasi yang sangat luar biasa yang kita harapkan. Jadi legalitas kita sebagai dunia pendidik untuk memberikan sumbangsih kita itu memberikan sumber daya manusia yang mungkin berkualitas sesuai dengan standar dari dunia kerja itu lebih tercapai begitu ya Mas. Jadi kita dalam pembelajaran juga tidak sia-sia, dalam artian kita digunakan, kita dibutuhkan oleh dunia kerja gitu harapannya. Dan selalu tercipta ya sinergi kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin ilmu yang baru ya, yang mungkin buat kita belum ada atau kita belum punya gitu, kita butuh masukan-masukan dari khususnya Azana gitu. Pasti itu akan bersinergi terus memberikan masukan itu pasti. Siap. Biar membangunkan. Betul ya. Ya, kita kan sudah punya satu contoh nih ya. Isyil lihat udah juara, terus dia punya komunikasi skill yang bagus, dia punya pengetahuan yang menurut saya untuk anak seumur ini udah luas ya. Betul. Udah luas. Nah, dia tinggal di godok. Ya, nanti juga sama jadi ya. Juga ya, produknya S1 Cilacap kan kita. Kalau dari Mbak Kim nih, ada yang mau disampaikan nggak Mbak? Kalau dari saya sendiri sih, kan ini nonton banyak ya, dari kalangan apa aja. Kita Cobain di channel sedikit motivasi aja deh untuk anda, siapa tahu ada nonton dari anak-anak kelas karena seumuran saya, jangan putus semangat dan terus nyari belajar pengalaman itu, karena pas gede udah pasti pengalaman ada guru yang terbaik. Habiskan masa muda habiskan kegagalan di masa muda. Iya, masih bisa jangan sampai gagal. Ya, Oke, baik. Buat sobat Azana yang ada di rumah, jangan lupa juga tetap follow Instagram atau sosial media lainnya Azana Asia Hotel Cilacap. Dan di sini kita juga punya 2 buah giveaway atau 2 buah hadiah untuk teman-teman sobat Azana yang ada di Cilacap. Itu nanti yang tahu boleh langsung aja komentar di bawah dan langsung aja di tag di Instagram Azana juga kalau tahu. Yang pertama nih ada pertanyaan, yaitu di mana lokasi dari SMK Negeri 1 Cilacap. Tadi sudah disebutkan ya Bu ya, sudah disebutkan dengan gamblang oleh Bu Edi, lokasinya di mana gitu kan, hingga nomornya. Kalau tahu langsung aja komentar di bawah ya. Dan yang kedua, untuk pertanyaan kedua yaitu terkait dengan Hotel Azana Asia Cilacap, yaitu untuk tipe kamar yang ada di Azana Asia Hotel Cilacap itu ada apa, ada berapa dan ada apa saja gitu. Baik, mungkin sekian podcast siang hari ini Bapak Ibu baca ya. Terima kasih waktunya, terima kasih juga untuk edukasinya ya Bapak Ibu semuanya, baca juga. Jangan lupa juga terus untuk follow mungkin dari SMK, ada Instagramnya SMK Bu.
Instagramnya ada Ada Instagramnya, boleh disebutkan? SMKN 1 Cilacap. SFKN 1 Cilacap. Boleh di follow Instagram SFKN 1 Cilacap dan di follow juga Instagramnya Azana Asia Hotel Cilacap. Tuh, sekian mungkin ya Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan gitu kan. Saya Bindra pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai.